bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Yeah, boy. Hey, go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line. Jadi sejarah perkembangan pendidikan seni di Eropa dan Amerika. Jadi sejarah pendidikan seni di Eropa nih, The Art of Eropa atau seni barat, meliputi sejarah seni Eropa di Eropa. Eropa seni prasejarah dimulai sebagai ponsel politik atau gua lukisan dan patriot seni, dan karakteristik dari periode antara politik dan zaman besi. Sejarah tertulis seni Eropa sering dimulai dengan seni Israel kuno dan peradaban kuno. Berasal dari milenium ketiga sebelum Masehi, dengan budaya yang signifikan ini, seni dari satu bentuk atau lainnya ada di seluruh Eropa. Dimanapun ada orang, meninggalkan tanda-tanda seperti ukiran, artefak yang dihias, dan batu berdiri yang besar. Namun, pola perkembangan artistik yang konsisten di Eropa menjadi jelas hanya dengan seni yang Yunani kuno, diadopsi dan diubah oleh Rom dan di bawah dengan Kekaisaran Romawi di sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Asia Barat. Terus sebelum 1800-an, gereja Kristen adalah pengaruh besar pada seni Eropa. Komisi gereja, arsitektur, dan pahatan menyediakan sumber utama pekerjaan bagi seniman. Sejarah gereja sangat dalam sejarah seni. Selama periode ini, pada periode waktu yang sama, ada minat baru pada pahlawan dan pahlawan wanita. Kisah dewa-dewa dan mitologis, perang besar dan makhluk aneh yang tidak ada hubungannya dengan agama. Sebagian besar seni dalam tahun 200 tahun kemudian terakhir telah diproduksi tanpa mengacu pada agama dan sering tanpa ideologi tertentu sama sekali. Tetapi seni sering dipengaruhi oleh isu-isu politik, baik yang mencerminkan patron atau seniman. Seni Eropa diatur dalam beberapa periode gaya, yang secara historis sering tumpang tindih karena gaya yang berbeda, perkembangan di daerah yang berbeda. Secara garis besar, periode tersebut adalah klasik, Bizantium, abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rococo, Neoklasili, modern, postmodern, dan lukisan Eropa baru. Terus sejarah pendidikan seni di Amerika. Pendidikan seni di Amerika sering mencerminkan nilai-nilai sosial budaya Amerika. Magang menjadi norma dan pengertian. Namun demikian, pendidikan utama, terutama seperti yang dihasilkan oleh John Dewey, peluang telah sangat berkembang. Elias Ensler telah menjadi advokat yang berpengaruh untuk manfaat seni di sekolah-sekolah. Pendaftaran di kelas seni di tingkat pilihan sekolah menengah puncaknya pada akhir 1960-an hingga 1970-an dengan menekankan pada periode itu pada individu yang mengekspresikan keunikan. Saat ini sekolah magnet seni di komunitas yang lebih besar menggunakan seni sebagai inti atau tema yang menarik untuk menarik siswa yang ditawarkan oleh minat pribadi atau dengan tujuan menjadi seniman profesional atau komersial. Dilaporkan secara luas bahwa seni kehilangan waktu pembelajaran di sekolah berdasarkan pemotongan anggaran yang dikombinasikan dengan penilaian berbasis anak-anak yang anak-anak oleh pemerintah federal No Child Left Behind atau NCLB. Undang-undang NCLB mempertahankan seni sebagai bagian dari kurikulum inti untuk semua sekolah, tidak memerlukan pelaporan waktu atau instruksi atau penilaian untuk pendidikan seni atau standar kinerja yang merupakan alasan yang sering dikutip untuk penurunan atau memungkinkan penurunan pendidikan seni di sekolah umum. Apresiasi seni di Amerika dipercepat dengan gerakan studi gambar di akhir abad ke-19. Gerakan ini mulai memudar pada akhir tahun 1920-an. Studi gambar merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan seni. Perhatian terhadap estetika di ruang kelas memunculkan animo masyarakat untuk mempercantik sekolah, rumah, dan masyarakat dikenal dengan art in daily living. Idenya adalah untuk membawa budaya kepada anak untuk mengubah orang tua. Gerakan belajar gambar mati pada tahun 1920-an. Sebagian akibat dari ide baru tentang belajar apresiasi seni melalui studio
kerja menjadi lebih populer di Amerika. Stop it. Get some help. Pada masa penjajahan Belanda, perkembangan seni rupa, khususnya seni lukis, memperoleh angin segar. Pada masa itu, VOC memperoleh kehadiran pada angkatan ke-17 mengeluarkan peraturan yang sangat menguntungkan bagi perkembangan seni lukis di Indonesia. Isi peraturan tersebut yaitu setiap kapal yang melakukan ekspedisi pelayaran ke Indonesia harus menyertakan pelukis-pelukis atau juru gambarnya, atau yang disebut dengan nama Tigenars. Di samping memenuhi keinginan VOC, para juru gambar itu pun menggunakan kesempatan berkunjung ke Indonesia untuk mengembangkan kreativitasnya dalam melukis. Di antara karya tersebut, lukisan yang terkenal yang dihasilkan pada saat itu antara lain A. Iringan Pengawal Seorang Pangeran Banten yang dibuat pada tahun 1596, B. Delegasi Diplomatik Pembawa Surat untuk Sultan Ageng Tirtayasa yang dibuat pada tahun 1673. Di antara karya lukisan terkenal yang dihasilkan pada saat itu antara lain yaitu Pengawal Seorang Pangeran Banten yang dibuat pada tahun 1596, Delegasi Diplomatik Pembawa Surat untuk Sultan Ageng Tirtayasa yang dibuat pada tahun 1673. Lukisan-lukisan tersebut sampai sekarang masih tersimpan dengan baik di Museum Belanda. Menjelang pecah Perang Dunia II, beberapa pelukis Belanda datang ke Indonesia, antara lain Walter Spies, Rudolf Bonnet, dan Niels Enkam. Kedatangan mereka sangat berpengaruh terhadap perkembangan seni lukis Indonesia, terutama dalam hal gaya-gaya lukisan yang dianut pelukis Eropa tersebut, misalnya aliran kubisme, ekspresionisme, surrealisme, atau simbolisme. Adapun pelukis-pelukis terkenal dari Indonesia pada masa penjajahan Belanda antara lain Affandi, Raden Saleh, dan Basuki Abdullah. Perkembangan seni modern di Indonesia telah dimulai sejak tentara Jepang masih menduduki Indonesia tahun 1942. Setelah kemerdekaan, perkembangan bidang seni di Indonesia telah berkembang dengan sangat baik. Tahun 1946 atas inisiatif Sujono, Trisno Sumarjo, Sunindio, dan Suradji didirikan organisasi bernama Seniman Indonesia Muda atau SIP. Kemudian tahun 1947 pelukis lain seperti Affandi dan Hendra di Yogyakarta membentuk perkumpulan pelukis rakyat sebagai pecahan dari SIP. Selain itu, pertumbuhan seni tari dan musik juga tidak tertinggal masa revolusi Indonesia. Seni tari telah mengalami beberapa perubahan terutama pada teknik penyajian, sedangkan untuk seni musik pasca kemerdekaan telah banyak tercipta lagu-lagu perjuangan. Kemudian ritme dan irama musik juga sudah mulai mengalami perubahan. Sejarah pendidikan seni di Indonesia zaman kontemporer dan kekinian. Di Indonesia sendiri istilah kata kontemporer sudah ada sejak tahun 70-an. Tokoh yang pertama kali menggunakan kata ini ialah Gregorius Siddhartha Suegijo di Yogyakarta pada 30 November 1932 sampai Surakarta. Dan pada 4 Oktober 2006 yang digunakan untuk memberikan nama karya seninya. Beberapa tokoh yang ikut serta meramaikan istilah kontemporer di Indonesia diantaranya Heri Dono, Edi Hara, Tisna Senjaya, Agus Suwagin, Niditio, Ahrah Mayani, Tita Ruby, Mela Jarsama, Kristo Sabto Di Nugroho, Jim Sumpangkat, Dadang Kristanto, dan Harsono. Jenis-jenis seni kontemporer: 1. Seni rupa pertunjukan, 2. Seni rupa lingkungan, 3. Seni rupa instalasi, 4. Seni rupa video. Fungsi dan tujuan seni kontemporer: 1. Fungsi individu atau terdiri dari unsur fisik dan psikis. 2. Fungsi sosial atau seni dapat dinikmati oleh semua orang. Ciri-ciri seni kontemporer: 1. Terbentuk dari inspirasi Rechtschle yang sangat indah. 2. Tidak terikat zaman.
3. Bersifat bebas, tidak tersekat ataupun terikat oleh disiplin atau disiplin seni masa lalu. Cenderung lebih disukai media massa. 4. Tidak ada batas antara seni lukis, patung, grafis, karya, teater, tari, musik, hingga aksi politik. 5. Mempunyai arti yang sangat mendalam. 6. Karya seni atau lukisan mengikuti perkembangan zaman. 6. Terlihat unik dan modern atau tidak kuno.